Yeremia 17 ayat 7 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Shalom warga kerajaan, selamat datang di GBI Rock Surabaya. Di minggu yang baru, bulan yang baru, pastinya dengan sukacita yang baru. Dan bagi Anda yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami ucapkan welcome to Rock Family. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara mempersiapkan roti dan anggur perjamuan agar dapat mengikuti perjamuan kudus dengan baik. Firman Tuhan kita hari ini akan dilayani gembala senior kita, yaitu Pastor Timotius Arifin Teja Sukmana. Berikut beberapa informasi gereja untuk minggu ini. Ikuti selalu podcast Kingdom Insight yang hadir setiap hari Selasa pukul 19.30 di YouTube channel Rock Surabaya. Kami mengajak jemaat untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam Breakthrough Pray and Worship setiap hari Jumat pukul 19 di Rock Royal Residence. Jemaat yang tidak dapat hadir secara onsite dapat mengikuti ibadah secara online live di YouTube channel Rock Surabaya. Minggu ini adalah minggu pertama di bulan Agustus. Bagi jemaat yang akan mengembalikan persepuluhan atau menabur untuk pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening gereja atau scan QR Code yang tertera berikut. Sebelum kita menaikkan pujian dan mendengar pengajaran firman Tuhan hari ini, mari kita saksikan suara gembala. Shalom semua warga kerajaan. Memberitakan Injil itu adalah declaring the God's mandate. Penginjilan bukan ide orang Kristen, tetapi perintah Tuhan, ya. Dan kita melihat tema kita yaitu dari Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-32-33 ya. Setelah mereka berdoa bersama, perhatikan ini corporate gathering, corporate fasting and prayer. Tuhan menggoncangkan tempat itu, memenuhi mereka dengan Roh Kudus. Dan mereka memberitakan firman Tuhan dengan boldness. Dan saudaraku, dimulai dengan ayat 32, satu hati, sepikir, sejiwa. Dan bukan cuma itu, mereka saling mengalirkan kasih. Tidak ada yang mengaku miliknya sendiri, semua dibagi. Baru ayat 33, ya. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang apa? Tentang kebangkitan Tuhan Yesus. This is the best news. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sangat menarik sekali dalam terjemahan dari Amplified. With great ability and power. Ability dan power akan diberikan ketika kita unity. Ketika kita sehati. Dan kemudian mereka terus-menerus bersaksi tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Meskipun dilarang pada saat itu memberitakan nama Yesus. Memberitakan nama yang lain dipersilakan. Cuma ada satu nama yang berbahaya buat kerajaan iblis. Yaitu the name of Lord Jesus. Ya, Yesus sebagai orang baik gak apa-apa. Yesus sebagai nabi gak apa-apa. Jangan Yesus yang bangkit. Dan kemudian apa yang mereka terima? Mereka menerima kasih karunia. Great grace. Saya bacakan God's remarkable loving kindness and favor and goodwill rested richly upon them all. Bukan some, tapi all. Dalam hidup saya sejak 43 tahun yang lalu, ketika saya pertama kali dijamah oleh Tuhan, maka ada seorang anak remaja yang satu kamar dengan saya di rumah sakit itu. Saya beritakan tentang Tuhan Yesus pada dia. Karena sebelumnya dia bertanya kepada saya. Dia seorang yang sangat saleh beribadah. Dan dia tanya, bagi kami Nabi Isa AS itu adalah seorang nabi. Tetapi kenapa orang-orang Nasrani mengatakan beliau itu Tuhan? Siapa dia itu Pak? Kan Bapak orang Kristen katanya. Dia itu nabi atau Tuhan? Waktu itu saya belum bisa jawab. Tetapi ketika saya dijamah oleh Tuhan, tanpa keraguan-keraguan sedikit pun saya sampaikan, Dek, Yesus adalah Tuhan yang telah bangkit dari kematian. Lihat saya disembuhkan secara ajaib oleh Tuhan. Dosaku diampuni. Kemudian saudaraku, tetangga sebelah, kamar sebelah yang pertama kali saya beritakan. Karena declaring di sini bukan berdebat, tapi cuma menyatakan, keriso. Preach, yaitu saudaraku mendeklarasikan saja. Dan sekali lagi ini adalah mandat dari sang raja saudara. 43 tahun sudah saya lakukan sampai hari ini. Setiap orang yang saya temui dengan anugerah Tuhan, setiap kesempatan, baik atau tidak baik waktunya, saya memberitakan firman Tuhan.
declaring the king's mandate. Itu adalah bagi setiap orang percaya. Kisah pasal 4 kan cuma yaitu rasul-rasul. Tetapi kalau kita baca seluruhnya, semua orang percaya ketika memberitakan Yesus yang bangkit disertai mujizat dan tanda heran. Signs and wonders will follow you in Jesus' name. Amin. Demikianlah suara gembala minggu ini. Saya percaya kita semua diberkati dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah ini di mana kami boleh beribadah bersama Tuhan. Engkau berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dan kami percaya Tuhan Kau boleh menjamah setiap kami dimanapun kami berada. Dan ketika kami mendengar firman-Mu juga dan Tuhan, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Saya merasakan wajah sukacita pada saat ini karena Tuhan Yesus baik. Berapa banyak yang percaya Tuhan Yesus baik? Mari katakan, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Mari bersama-sama nyanyikan pujian ini. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Mari katakan, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari yang percaya katakan, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan, Tuhan Yesus baik. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari yang percaya, mari bersama katakan, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari katakan, Tuhan Yesus baik. Oh, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selamanya. Lamanya Tuhan Yesus baik. Saya percaya banyak yang merasakan kasih setia Tuhan. Mari yang percaya, mari bersama katakan, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Mari bersama, come on. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Come on. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Come on. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selamanya. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan, dari selamanya, dari selama-lama, untuk selamanya, selama-lama, sampai selamanya. Lamanya apa? Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saya tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Kerinduan setiap kami adalah mendekat kepadamu Tuhan. Seperti rusa yang rindu akan aliran air, demikian jiwa kami haus akan Engkau. Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Senantiasa dekat dengan Engkau.
kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar saron ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syarabku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, manis bagiku. Disembah Engkau Tuhan. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kami sembah Engkau, ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kami sembah Engkau, ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus.
dan kebenaran. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun cuma seperti Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau baik dalam hidup kami. Tiada kata lain selain ucapan syukur, selain terima kasih kami untuk Raja mulia yang sudah sungguh sangat baik buat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari yang percaya, mari bersama katakan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Mari katakan segala hormat kemuliaan. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu, layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari yang percaya, mari bersama katakan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan, segala hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Sekali katakan segala hormat kemuliaan. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, dan tiap langkah kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Engkau menuntun setiap langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya, mari katakan bersama, amin. Siapa yang percaya saudara punya Tuhan yang maha dahsyat? Bukan cuma maha baik, tapi maha dahsyat. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah buat dia. Kurang meriah kalau cuma begitu. Kata haleluya. Kami banggakan Tuhan kita, amin. Yesaya pasal 9 biasanya dibacakan waktu hari Natal. Akibatnya 51 minggu yang lain mereka lupa siapa Tuhan kita. Seorang anak telah lahir untuk siapa? Katakan untuk saya. Ya, seorang putra diberikan. Dan namanya disebutkan orang Counselor, Mighty God, ya, Wonderful, Everlasting Father, and Prince of Peace. Kita melihat apa yang terjadi di dunia ini. Pertama-tama adalah ketidakpastian. Katakan ketidakpastian. Orang ragu-ragu apa yang terjadi ini ya. Semuanya goncang saudaraku. Tahun yang lalu saya sudah katakan loh. Ojo ngandalkan kripto, andalkan Kristo. Andalkan siapa? Betul. Lihat saudaraku, firman Tuhan menjanjikan dengan jelas sekali. Dia adalah batu karang yang tidak tergoncangkan. Segala sesuatu langit dan bumi boleh berlalu, tetapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Tepuk tangan bagi dia. Untuk menghadapi yang ke depan, jangan tanya manusia, tanya the wonderful counselor. Lalu yang kedua, manusia takut dengan kuasa kegelapan. Ya, he's the mighty God. Namanya El Gibor, katakan El Gibor. Itu nama Tuhan. El Gibor, the mighty God. Dan kemudian saudara, orang takut kematian, bukan? Oh, baru kena corona sedikit yang bisa dicuci dengan sabun aja amblas, udah ketakutan saudaraku. He's the everlasting Father. Dan satu lagi yang dunia tidak bisa berikan. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak bisa diberikan oleh dunia. Semua orang boleh stres, kita bisa rest in the Lord. Itulah kita sebagai umat Tuhan. Tepuk tangan bagi dia saudaraku. Di dalam Lukas pasal 8 dan Markus pasal ke-5, juga dalam Injil Matius ketika Synoptic Gospel, ada satu kejadian di mana manusia tidak bisa menghadapi keempat hal ini. Pertama adalah danger, katakan danger. Danger apa? Bahaya. Oke? Bencana alam, peperangan, teror. Yang kedua demons. Demons itu roh-roh jahat. Ya, saudara ada bilang, apa buktinya kalau Yesus itu Tuhan? Saya bilang gampang. Orang yang kerasukan setan, usir pakai nama siapa saja. Ya, boleh pakai nama siapa saja. Mereka cuma takut pada satu nama di atas segala nama. Nama daripada Yesus. Darah Yesus berkuasa saudaraku. 43 tahun saya melayani Tuhan. Dan nama Tuhan tidak berkurang kekuatannya. Haleluya. Yang ketiga saudaraku, di dalam Markus 5, Lukas 8 ini, yaitu penyakit. Ada seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Dan dia menjamah ujung jubah Yesus. Imannya luar biasa. Dia telah menghabiskan segala uangnya untuk berobat saudaraku. Ya, dia pergi ke rumah sakit karena dia tidak ketemu rumah sehat saudaraku. Ya, dia menghabiskan semuanya. Uang tidak bisa menolong, obat tidak bisa menolong ya. Saudaraku, tetapi dia menjamah Yesus. Dan segala penyakitnya sembuh. Dan yang keempat saudaraku, yaitu death, kematian. Ilmu apapun tidak bisa menyelesaikannya saudaraku. Banyak orang kaya itu dibekukan darahnya supaya nanti mungkin bisa bangkit. Forget it. Cuma satu yang bisa membangkitkan dari kematian. He's the everlasting Father. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tapi sehari ini cuma bicara tentang yang dua saja. Danger and demons. Ya. Jadi saudaraku, dalam Lukas pasal 8 mulai ayat 22.
Waktu Yesus baru selesai mengajar dan salah satu pengajaran paling penting adalah tentang penabur. Kalau saudara tidak mengerti perumpamaan penabur, saudara tidak mengerti yang lain. Jadi pelajari sungguh-sungguh, minta Roh Kudus menyingkapkan ya. Dan Yesus berkata, mari kita pergi ke seberang. Let us go to the other side. Yang ngajak siapa? Yang ngajak siapa saudaraku? Dan itu sudah malam hari. Wrong timing, wrong place. Di seberang sana itu daerah bangsa-bangsa lain. Kita tahu, boleh ditampilkan mungkin saya akan jelaskan petanya. Di sebelah timur dari sungai Yordan itu ada 3 suku. Ya, paling atas Manase, lalu Gad, dan kemudian Ruben. Kalau ini sekarang daerah Jordania. Ya. Jordan saudaraku dan sebagian Syria ya. So perhatikan di sana Yesus dari Kapernaum. Kapernaum itu kalau saya lihat itu ada atas itu Danau Galilea yang bawah di Laut Mati di ujung sana saudaraku ya, sebelah barat dan utara sana. Dan disuruh menyeberang tengah malam, ngapain? Tidak menangkap ikan, tidak ada tujuan yang mereka mengerti. Dan firman Allah mengatakan ketika mereka menyeberang, saya mau beritahu, kapan itu ada lagu yang terkenal waktu saya baru bertobat. Lagunya gini, ikut nyanyi kalau bisa nyanyi. Ku dayung-dayung menuju, ya toh. Dan kemudian sekalipun ada badai, ada taufan, perahuku tidak akan goncang. Saya berkata pada kebetulan teman saya yang menulis lagu ini. Saya bilang, Bu, bukan tidak akan goncang. Lebih cocok tidak akan karam. Tidak akan tenggelam. Mana tidak ada goncangan saudaraku. Berapa banyak saudara tahu saudara sedang mengalami mirip seperti murid-murid itu. Karena mereka menghadapi taufan dan apa yang terjadi, air masuk ke dalam perahu mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Dan mereka berkata kepada Yesus, Tuhan, Tuhan bangun, Engkau tidak peduli kami binasa. Saudara tahu ilmu membangunkan Tuhan. Apa Tuhan pernah tidur? Apa Tuhan bisa terlelap? Tapi waktu Allah menjadi manusia dia bisa tidur, bisa capek, bisa juga stres, bisa juga ketakutan. Karena itu juru selamat seperti itulah, imam besar agung seperti itulah yang kita butuhkan saudaraku. Ya, yang mengerti keadaan kita. Dia jadi manusia sama seperti kita. Dia tidak datang seperti Superman dari Krypton. Dia datang sebagai Allah dari sorga jadi manusia. Di dalam Alkitab ada lagu untuk membangkitkan Tuhan. Let God arise, let his enemies be scattered. Biarlah Allah bangkit dan musuhnya kocar kacir. Mazmur 29 berkata suara Tuhan menggelegar. Membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu. Suaranya mematahkan yaitu pohon-pohon yang besar. Dan Tuhan bersemayam di atas air bah. Mereka menuduh Tuhan, Tuhan tidak peduli. Saya nggak tahu apa yang terjadi pada saudara. Perusahaan saudara, keluarga saudara ngalami goncangan. Seharusnya kita nyanyi, let God arise. Malah mereka menuduh Tuhan. Tuhan nggak peduli. Ada seorang teman saya, putra satu-satunya terkena cancer. Kepalanya gundul, kena kemo dan dia menggundul kepalanya. Memang rambutnya juga tinggal sedikit. Tetapi ini yang dia nyanyikan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sebab Allah, dia bukan cuma Allah, dia is our Father. Aba mengerti segala persoalan yang kita hadapi. Yesus bangun. Dan saya percaya kan dia jadi laki-laki seperti kita. Pasti dia juga saudaraku mungkin menggerakkan badan sedikit. Lalu dia berkata, diam, teduhlah kamu. Mereka manggil dia guru. Itu kesalahannya. Mereka lupa Mazmur 29.
Saya pernah mengalami ancaman berat dalam hidup saya. Apa yang keluar dari mulut saya? Mazmur 29. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Itu lagu yang keluar dari mulut saya. Tuhan bertakhta di atas air bah. Yesus ada di buritan perahu. Saudaraku, yang di buritan itu kan penumpang ya. Kalau di haluan itu kapten. Mungkin kaptennya Petrus. Petrus pun maaf terkencing-kencing saudaraku. Dia boleh nelayan sering menghadapi. Tapi ini kapalnya hampir tenggelam. Dan air masuk ke dalam kapalnya saudaraku. Satu hari saya khotbah benar yang dianggap salah. Ada satu persekutuan di Semarang mengundang saya. Dan saya terpimpin untuk berkhotbah tentang Yesus ya dari ayat ini. Ketika air itu pun penuh saudara. Saya bilang begini. Banyak suami bodoh sekali. Ya. Ngurus satu keluarga aja susah. Nambah air masuk ke dalam perahunya dengan menambah istri. Semua diam saudaraku. Ternyata saudaraku itu persekutuan khusus. Persekutuan 2 istri saudaraku. Mulai mengurusnya semua. Ya saudaraku. Itu rupanya ada persekutuan the poly saudaraku. Poligami maksudnya. Saya tidak pernah lagi diundang ke sana. But the message get across. Amin. Lalu mereka berkata, orang apa ini? Sehingga angin dan danau taat padanya. Saudaraku, mereka gagal paham. Kenapa kita stres? Kenapa kita takut? Kenapa kita putus asa, saudaraku? They so afraid. Mereka sangat ketakutan. Mereka tidak mengenali siapa yang ada di perahunya. He's the mighty God. Dia adalah Allah yang perkasa. Saudaraku, ketika bangsa Israel, bangsa budak ini melewati laut yang sangat dahsyat. Penyelidikan terakhir dalamnya itu laut yang mereka seberangi 800 meter. Saudara tidak keliru ya, bukan 80 cm. 800 meter. Sebab ada saudaraku, ada seorang guru di sekolah saudaraku ngajarkan bahwa oh itu bukan mujizat. Sebab laut itu cuma tinggi 80 cm katanya. Saudaraku ada anak kecil berdiri. Itu lebih mujizat Pak Guru. Bisa kereta bisa tenggelam di 80 cm itu lebih mujizat katanya. Dunia ini tidak percaya pada Tuhan dan karena itu adalah kebodohannya. Berbahagialah diberkati mereka yang percaya dan mengandalkan Dia. Tuhan memberikan keselamatan, Tuhan memberikan pertolongan. Jangan gagal paham. Tuhan bersemayam di atas air bah. Apa air bah itu? Tsunami. Di dalam Keluaran pasal 15 dikatakan God is a man of war. Tema kita adalah the fearless warrior. God is a fearless warrior. Dan dia mau umatnya adalah umat yang berani saudaraku. Akulah panglima bala tentara Tuhan. Dia berkata pada Yosua, sekarang aku datang. Saudara yang kasih am Tuhan, baca itu Keluaran pasal 15. Ismilchama. That's his name. Man of war. El Gibor, saudaraku. Dan saudaraku, itu bicara tentang danger. Saya baru kembali dari satu pelayanan safari dan muhibah. Bukan musibah ya. Tuhan bisa merubah musibah jadi muhibah. Muhibah itu lawatan saudaraku. Saya tidak tahu saudara mengalami musibah apa. Tapi Tuhanku bisa merubah musibah jadi muhibah. Saya bersaksi tentang sebuah rumah, yaitu kita baca the Lord is a man of war. The Lord itu adalah Yahweh. Amin. Tuhan itulah namanya. Saudaraku, sebagaimana namanya, aku ada sebagaimana kamu ada. Kamu sakit, aku doktermu. Kamu menghadapi peperangan, aku panglimamu. You don't have to fight. I will fight for you. Jadi mereka salah nyanyi, saudaraku. Guru, guru, engkau tidak peduli kami binasa. Apa itu nyanyian saudara? Tuhan menengking mereka. Where is your faith? Di manakah iman
Apakah ketakutan itu? Ketiadaan iman. Ada seorang mahasiswa, rambutnya jabrik saudaraku, ya abad-abad yang lalu ini. Dan profesornya sangat ateis, tidak percaya Tuhan. Dan mahasiswa ini tanya, Profesor, apakah dingin itu ada? Ya ada dong, ada dingin ada panas. Apakah gelap itu ada? Ya tentu saja. There's light, there's darkness. No, Profesor. Dingin itu karena tidak adanya panas. Dan gelap itu karena tidak adanya terang. Saya tambahi, tidak adanya takut itu tidak adanya iman. Sebab yang bertanya itu Albert Einstein, saudaraku. Where is your faith? Tuhan tidak tanya where is your depositomu. Tuhan tidak tanya di mana kriptomu. Dia tanya where is your faith. Tuhan tidak menciptakan kita hidup di dalam takut. Saudara ingat bagaimana ketika manusia jatuh dalam dosa. Adam, di mana engkau? Aku bersembunyi. Aku takut sebab aku telanjang. Dari mana kamu tahu kamu telanjang? Apa kamu makan dari buah yang kularang kau memakannya? Perempuan itu yang kau berikan kepada aku. Dia yang memberi aku makan lalu ku makan. Aku memang blow on. Saya tambahi saudaraku. Tuhan itu pahlawan perang. Saya ingat saudara, satu hari saya diundang ini tahun 80-an ya, 84 gitu. Ke daerah Jalan Karet, Surabaya Jalan Karet, Jalan Kopi itu bank-bank semua. Dan itu sudah diundang satu persekutuan, saya lihat bosnya tidak mau ikut. Sebab seperti persekutuan ini, saya serasa ada di sekolah minggu saudaraku. Kalau kau suka cita tepuk tangan, puk puk puk. Jangan tepuk tangan di sekolah minggu. Beritakan, dia adalah El Gibor, the mighty God. Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun tunduk kepadanya. Ini rasul-rasul loh saudaraku. Bukan bisul. Yaitu yang kedua demons, daimonion. Nah saudaraku, kenapa Yesus menyeberang sampai ke daerah Gadara? Tunjukkan, yaitu petanya saya akan jelaskan pada saudara. Suku Gad. Itu saudara lihat itu ada Gadara, Gerasa. Di sana tinggal suku Gad saudaraku. Memang mereka telah dirampok habis-habisan saudaraku. Tetapi sebagian sudah kembali dan bercampur gaul dengan bangsa-bangsa lain. Dan menyembah yang lain selain Tuhan. Nah, kepada suku Gad itu ada janji Tuhan. Yesus membuktikan dia adalah Hamasiah, the Messiah. Nah, saudaraku perhatikan sana. Coba tunjukkan janji Tuhan di dalam kitab Kejadian kepada Gad, saudaraku. Gad, ia akan diserang gerombolan. Gad itu artinya troop. Troop itu barisan tentara, saudaraku. Ya, rupanya mereka ini memang diberikan urapan jadi tentara. Dan nama lain daripada gereja Tuhan Yesus adalah tentara Allah. Amin saudaraku. Waktu saya ada di Manado, itu ada kompleks angkatan udara. Dan tulisannya tentara langit. Oh salah saudaraku. Tentara langit itu malaikat ya. Mereka tulis tentara langit. Mestinya tentara udara itu lebih cocok. Nah saudaraku yang kekasih, akan diserang oleh gerombolan. Gerombolan siapa ini? Pertama memang terjadi ketika Asyur menyerang mereka, tetapi roh-roh jahat, demonion. Tetapi akan menyerang tumit mereka. Terjemahannya yang lebih bagus, but he shall triumph at last. Triumph itu arahkan kemenangan. Rasul Paulus berkata, terpujilah Tuhan yang selalu membawa kita ke jalan kemenangannya. Selalu, bukan kadang-kadang, selalu membawa kita perarakan kemenangan. Oh haleluya saudaraku. Ayat yang lain, saudara kita Ulangan ya. Satu lagi. Tentang Gad ia berkata, terpujilah dia yang memberikan apa? Yang keras. Seperti singa betina ia diam dan menerkam lengan bahkan batu kepala. As a lion.
Saudara, apa bedanya singa betina dengan singa jantan kalau urusan anak singa? Berapa banyak anak singa di sini? Singa betina akan lebih fierce, akan lebih ganas ketika membela anaknya. Ya, seringkali yang singa jantan gak peduli, saudaraku. Ya, tapi singa betina, ya, dia akan menerkam lengan bahkan batu kepala. Dia akan menyerang, yaitu panglimanya yang memilih bagian terutama, sebab di sana tersimpan bagian panglima. Ia datang pada para kepala bangsa itu, dilakukannya kebenaran Tuhan serta penghukumannya bersama-sama dengan orang Israel. Perhatikan sana. Pertama, diberikan kelegaan. Berapa banyak saudara ada kesesakan sekarang dan perlu kelegaan, angkat tangan. Tuhan akan menggenapinya. Saya pernah mengalami, saudaraku, kesesakan yang berat. Tapi saya mengalami, berserulah kepadaku, dan aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Nah, saudaraku, yang kedua dia akan memberikan, yaitu kebenaran dan juga keadilan, saudaraku. Justice of the Lord and judgment with Israel. Dia akan datang ke sana. Nah, kita baca dalam Lukas pasal 8 selanjutnya. Ketika Yesus sampai di sana, saudaraku, murid-murid tidak mengerti. Ngapain sih malam hari? Kita sudah capek sepanjang beberapa hari pelayanan. Dan saudaraku, menyeberang malam-malam. Ngapain sih Yesus ini? Mereka lupa bahwa tanda dia adalah Mesias, penggenapan setiap janji Tuhan. Setiap janji Tuhan akan digenapi dalam hidup saudara. Yang kita bisa andalkan hari-hari ini bukan kekuatan kita, bukan koneksi kita, tetapi janji Tuhan. Yang percaya janji Tuhan akan berlaku atas semua, berikan sukacita pada Tuhan. Katakan haleluya. Ternyata saudaraku, dia datang untuk memenuhi janjinya kepada suku Gad. Dan di situ ada seseorang. Dikatakan dia dari Gadara. Ada yang bilang dia dari Gerasa. Ada 2 kota di situ. Tetapi saudaraku, orang ini dirasuk roh jahat. Dia dirasuk roh jahat, saudaraku. Dia melukai dirinya sendiri. Dia tidak tinggal di rumah. Ada orang yang suka tinggal di rumah? Something wrong, saudaraku. Para pemuda, kalau cari istri, cari yang suka di rumah ya. Dan sebaliknya juga sama, saudaraku. Ya, saudaraku. Dia berteriak-teriak, saudaraku. Dia berteriak-teriak dan dia tinggal di kuburan-kuburan. Nekropolis, kota orang mati, saudaraku. Dia tinggal di kuburan-kuburan. Dia telanjang, dia tidak berpakaian. Apa tanda orang ada roh jahat? Lupa berpakaian, saudaraku. Ketika saya sampai Tel Aviv, guide berkata begini, it's time to bring your trikini, bukan bikini, trikini, 3. A hat, sunglass, sandal, and nothing more. Jadi maksudnya telanjang, saudaraku. Nah kemudian saudaraku, dia harus menggenapi janjinya kepada suku Gad ini. Dan ada seseorang yang dirasuk roh jahat. Dan apa yang dilakukan Yesus? Sudah baca firman Tuhan. Yang pertama diusir, roh apa? Apa yang pertama roh diusir? Karena ternyata kan banyak, saudaraku. Kami legion. Legion itu 6.800 tentara. Jadi rupanya memang sepertiga daripada tentara langit, yaitu malaikat, diseret jatuh oleh Lucifer. Dan saudaraku, jumlahnya banyak sekali. Ya, pasti bermiliar-miliar, saudaraku. Ya, jumlahnya besar sekali. Dan mereka berkata, kami legion. Karena ia banyak roh jahat. Bukan setan, bukan cuma satu. Setan atau devil, ya, diabolos itu penuduh cuma satu. Itu rajanya. Ya, tetapi susunannya luar biasa. Ada bintang 4, bintang 3, dan kemudian sampai barada. Mungkin begitu, saudara. Karena Yesus berkata begini, keluar daripadanya, hai roh najis. Berarti ayat sebelumnya lagi, ya, dia diusir roh najisnya, saudaraku. Saya dulu tidak pernah terpikir, kenapa yang diusir itu roh najis. Kalau Anda baca di Markus 5 ada, hey unclean spirit, I say to you,
come out from this man. Markus 5 itu. Roh najis. Saudaraku, dulu waktu saya remaja, ngaku nih, kalau mau melihat yaitu blue film, itu susah saudara. Saya harus pergi ke Tanjung Perak, cari klasi-klasi yang bawa dari luar negeri, itu rollnya 8 mili itu saudaraku. Dan bersama teman-teman kita mesti melihat, ya, pas kasih spray warna putih, pura-pura enggak tahu lagi. Dan kita menontonnya saudara. Sekarang itu hanya dengan jari bisa ketemu yang lebih aneh-aneh saudaraku. Tetapi saudaraku, kenapa Yesus menerkam sebagai singa dari suku Yehuda roh najis? Sebab kalau ada roh najis, dia bawa familinya yang lain. Sebab roh najis saudaraku adalah roh yang paling disukai di dunia ini. Saudara, di Jepang, di Hollywood, di mana saja termasuk di Indonesia, industri paling hebat adalah industri pornografi, saudaraku. Roh cabul itu betul-betul akan menyeret roh yang lain. So perhatikan, Tuhan berkata, kalau iblis mengusir iblis, bagaimana dia bisa bertahan? Sebab Yesus dituduh kerasukan setan. Dan dia dikatakan dia mengusir roh jahat dengan kuasa daripada Beelzebub. Beelzebub itu jenderalnya setan. Yesus berkata, iblis tidak pernah mengusir iblis. Sebab iblis itu rukun, saudaraku. Iblis itu apa? Roh jahat itu rukun. Bagaimana satu rumah ya bisa ada 6.000 lebih roh jahat. Ataupun banyak lah. Dulu di Surabaya ada penjual pepaya di depan sebuah rumah. Dan itu sangat mengganggu saudaraku. Teman-teman mau parkir nggak bisa. Kadang-kadang dia agak ke kiri sehingga masuk garasi nggak bisa. Lapor Pak RT. Pak tolong Pak, saya ngomongin sudah nggak bisa. Maka mungkin pada satu diusirlah penjual pepaya ini memang tidak ada izinnya. Saya kira selesai. Tidak selesai saudara. Dia datang dengan seluruh keluarganya. Dan sekarang bukan lagi jual pepaya. Pepaya, mangga, pisang, jambu, sirsak, manggis, durian. Kita mau belajar dari iblis. Sebab saudaraku di dunia ini ada anak, ada mertua mengusir menantu. Menantu mengusir mertua. Saya lihat di sini. Roh najis akan membawa roh-roh yang lain. Selanjutnya roh jahat. Ya, tampilkan ada 7 roh di situ. Ini 7 roh cuma gambaran jenisnya. Evil spirit terus. Ya, ada roh jahat, roh najis, lalu teror. Salah satu nama iblis adalah King of Terror. Jadi teroris itu anaknya siapa? Anaknya setan, saudaraku. Teror itu menimbulkan ketakutan pada orang. Kalau kamu tidak nurut saya ceraikan kamu. Teror saudaraku. Nah kemudian violent. Violent itu kejam, sadis. Lalu rage, amuk. Bukan lagi ngamuk tapi amuk saudara. Bukan cuma marah tapi ngamuk. Murder, pembunuh. Dan terakhir suicide, bunuh diri. Kita lihat apa yang barusan terjadi di Semarang. Ada suami yang alasannya istrinya tuh terlalu dominan. Terlalu mengekang dia. Coba racun enggak mati. Santet enggak mati. Lalu dia pinjam uang dari ibu mertua. Alasannya untuk istrinya berobat. Tapi bayar pembunuh. Siapa nama pembunuhnya? Babi. Namanya Sugiono saudaraku. Sorry yang namanya Sugiono. Panggilannya babi saudaraku. Dan kita tahu bagaimana roh jahat masuk ke dalam babi, saudara. Saudara perhatikan, mulai dengan roh najis. Mulainya cuma dengan, ya saudaraku, melihat yang tidak berkenan pada Tuhan. You are what you see. You are what you watch. Setelah itu saudaraku ada seringkali kita dengar jangan memberi celah. Yaitu memberi celah. Bahkan memberikan pintu lebar.
roh jahat, roh teror, saudaraku. Saya pernah ketemu dengan pembunuh ini. Saya pernah ketemu. Satu hari, waktu itu saya masih baru pelayanan, belum begitu banyak pengalaman, saudaraku. Bagus kalau enggak banyak pengalaman, lebih mengandalkan Tuhan. Satu saya ada di Jakarta, dan ada seorang perwira militer. Konseling dengan saya soal anaknya. Anaknya bikin malu sebab suka minta uang, suka pinjam kepada teman-temannya. Akibatnya saudaraku pangkatnya desa naik, saudaraku. Karena kondisinya nggak bagus, nggak bisa ngatur anak, bagaimana ngatur pasukan. Bahasa Surabaya, ulo marani gebuk, saudaraku. Anaknya tuh datang ke situ mau pinjam uang pada pemilik rumah yang adalah teman daripada bapaknya ini. Saudaraku, saya masih ingat. Sama seperti baru bulan yang lalu, bapak ini mencabut pistolnya. Oh, dia perwira tinggi. 1 derajat lagi jenderal, saudara. Dia cabut pistolnya dan istrinya menangis, saudaraku. Istrinya menangis, dia tahu ini sudah tak terkendali, saudara. Saya pengkhotbah masih muda, umur 30, saudara. Dan ada orang ajari saya, yang kita hadapi ini bukan manusia. Saat satu saya berdiri dan saya katakan, dalam nama Yesus, pembunuh keluar. Waktu saya katakan bapak ini yang tinggi besar rebah ke tanah, saya amankan pistolnya. Yang kita lawan tuh yang di dalamnya. Jadi saudara tahu kalau suami sadis atau biseksual atau gay itu roh najis, saudaraku. LGBTIQ 2S E+++. Sekarang ini dipuji di mana-mana, dianggap hebat, saudaraku. Saya mendapat telepon dari beberapa teman-teman kita. Saudara-saudara kita orang Kristen, Pak, kenapa anak saya kecenderungan gay, Pak? It's the spirit of the world. Itu roh dunia, roh duniawi. Di dunia entertainment, saya lihat juga di beberapa bisnis tertentu, perhotelan dan sebagainya. Hati-hati, saudaraku. Hati-hati. Juga di dalam ini tidak pada kelompok tertentu. Ini adalah the shadow of Sodom. Bayangan dari Sodom. Karena mereka tidak merasa perlu mengakui Allah dan tidak menyembah kepadanya. Tuhan menyerahkan mereka pada kecemaran. Sehingga laki-laki tertarik pada laki-laki, saudaraku. 1 Timotius 3, kehilangan yaitu nafsu yang normal. Tidak normal. Lesbi. Di mana-mana, saudaraku. Dan sekarang lebih hebat lagi. Tetapi saudaraku, mereka menyembah Yesus. Maksudnya roh jahat itu. Kita melihat di sini ada yang pertama itu doa yang salah ya. Guru sudah salah ya. Engkau tidak peduli, lebih salah lagi. Mestinya mereka cuma berkata, let God arise, let his enemies be scattered. Let God arise, his enemies be scattered. Kan begitu ya. Itu lagu yang dinyanyikan kalau orang Israel akan berperang. Dan mereka di hadapan tabut perjanjian mereka nyanyikan itu. Dan tabut perjanjian itu sekarang sudah menjadi satu pribadi Yesus Kristus. Sebab itu kayu yang dilapis emas. His God, his man. Di dalamnya ada yaitu tabut perjanjian. Dia adalah firman Allah itu, saudaraku. Dan ada tongkat harum yang berbunga. His the resurrection and the life. Dan juga ada mana, akulah roti kehidupan. Let God arise, let his enemies be scattered. Saya mengucap syukur saudara ketika saya menyanyikan Tuhan bersemayam di atas air bah. Iman saya bangkit dan Tuhan menyelesaikan masalah itu. Tetapi di sini yaitu roh jahat itu sujud dan memohon kepada Yesus. I know who you are. Saya kata pada saudara kalau perang perlu kenal 3 hal. Pertama, know your God. Kata know your God. Yang kedua, know yourself. Ya, saya dibuatkan sabuk ini simbolnya rock ini, representative of Christ Kingdom.
Supaya saya tahu saya ini perwakilannya Tuhan di atas muka bumi. Saudara saya, dimanapun Anda berada, perwakilan Tuhan di atas muka bumi. Amin. Yang ketiga, know your enemy. Ketahuilah musuhmu. Musuhmu berkuasa tapi tidak maha kuasa. Jadi bohong kalau dikatakan iblis itu singa yang ompong. No. Berapa banyak keluarga hancur. Berapa banyak orang murtad. Berapa banyak saudaraku orang membunuh istrinya. Dan akhirnya apa tadi? Suicide, bunuh diri. Buntutnya itu di situ saudaraku bunuh diri. And lost forever. Kapan itu ada seorang hamba Tuhan di sini berkhotbah. Ini tahun 91 lah saudara. Mengatakan orang bunuh diri tetap selamat. Waduh, saya pas di luar kota datang saya koreksi dia, saya luruskan jemaat. Sekarang ini ada satu gejala di mana orang melukai diri sendiri. Persis seperti maniak dari Gadara ini saudara. Saudaraku dia menerkam, yaitu panglimanya. The unclean spirit. Itu harus dibersihkan dari hidup kita. Keluarlah kamu dari antara mereka. Dan aku jadi Allahmu, engkau jadi umatku. Aku jadi bapakmu. I'm holy and you will be holy also. Engkau jadi anakku laki-laki, anakku perempuan. Saudara yang kasih Tuhan, mereka memohon kepada Yesus. Mereka meminta pada Yesus dalam bahasa Indonesia itu parakaleo. Katakan parakaleo. Parakaleo. Parakaleo itu adalah saudaraku suatu permohonan. Suatu petisi kepada penguasa. Permohonan pada penguasa. Itu adalah saudaraku parakaleo. Jadi roh jahat itu kenal Tuhan dan setan gemetar. Murid-murid tidak kenal siapa Yesus. Tapi demons ini, itu lihat, memohon kepada Yesus. Supaya jangan memerintahkan masuk ke dalam jurang maut. Mereka tahu masa depannya. Jurang maut itu lubang tak berdasar itu Abyss, Abuzos. Iblis tahu masa depannya. Kan itu dia desperate mau menyeret manusia bersama dengan mereka. Sebab rebellion, yaitu pemberontakan, itu hukuman berat di dalam kerajaan. Lalu saudaraku, mereka masuk dalam babi-babi itu. Kita melihat apa yang terjadi pada Kopral 2 itu yang barusan bunuh diri saudara. Memang belum dinyatakan bunuh diri, ya bunuh diri lah ya. Dimulai dari apa saudaraku? Dia berselingkuh. Bukan cuma itu, ternyata dia bandar togel saudaraku. Cinta uang. Itu salah satu, bukan satu-satunya, akar dari segala kejahatan. Cinta uang, cinta wanita lain. Saudaraku dengan alasan, tuh dia itu gagah, tentara. Ternyata istri saudaraku, ikatan suami takut istri. Loh kok diem ya? Sebab banyak panglima kalah dengan pang 6. Pang 6 itu istrinya saudaraku. Izinkan kami masuk babi-babi. Tahu aturan banget tuh roh jahat. Mereka tahu siapa mereka sembah. I know who you are, you are the Holy One of God. Apa yang paling menakutkan roh najis? Holiness. Holiness of God. You are holy, holy. Lord, there is none like you. Pemain musiknya mana? You are holy, holy. Glory to you alone. Mereka menyembah Yesus. Dan mereka memohon kepadanya. Saudaraku, lalu Tuhan mengizinkan. Begitu maha kuasanya Yesus. Dan roh-roh jahat itu masuk ke dalam babi-babi itu. Saudaraku, sebagian masuk babi. Sebagian masuk ke babi-babi, saudaraku. Para pemuka-pemuka. Dan orang-orang di daerah itu. Jadi yang datang itu banyak sekali. Saya bayangkan puluhan ribu paling sedikit. Dan mereka mengusir Yesus.
Mereka meminta Yesus meninggalkan daerah mereka. Seharusnya mereka berkata, haleluya, you are the Messiah that we are waiting for. Mereka tidak mengenali the fearless warrior. Yang akan, saudaraku, menyerang musuh mereka. God diserang oleh gerombolan. Dan mereka tidak bisa apa-apa. Mereka perlu juru selamat. Dan juru selamat itu Yesus. Saya pernah diganggu, dikuasai roh jahat, saudara. Boleh tanya istri saya. Saya jahat, saudara. Ya, dulu suka marah, saudara. Mulai kecil suka marah. Ada saudara saya tidak suka bermain dengan saya dipanggil si gila, saudaraku. Sebab marah itu gila, saudara. Tetapi bagaimana Tuhan merubahkan saya. Orang yang tadinya dirasuk, so perhatikan di sana, mereka meminta pada Yesus. Itu erotao. Coba tunjukkan, ada 3 macam permohonan kepada Tuhan. Saudara, mereka meminta, saudaraku, Yesus pergi dari mereka. Ya, jadi pertama para kaleo, kita melihat bagaimana roh jahat memohon kepada Yesus. Ada satu lagu zaman dulu, dia hanya sejauh doa itu didengar oleh Allah. Amin. Demons para kaleo to pray. Tapi all the people erotao menginterogasi Tuhan. Kamu menimbulkan banyak kerugian di tempat ini. Dari mana tahu tempat itu persis daerah Gerasa, Gadara ini? Sebab banyak ditemukan tulang babi di situ. Dan babi dipakai untuk penyembahan berhala. Dan orang Yahudi tidak makan babi. Jadi tidak mungkin ada di daerah orang Yahudi ada tulang babi yang ribuan tahun. Kalau sekarang kan lain. Tapi tulang babi yang sudah 2000 tahun lalu. Saudaraku, itu tempat penyembahan berhala. Tapi orang yang tadinya dirasuk roh jatuh memohon kepada Yesus untuk mengikut dia. Saudaraku, saya bahagia mengikut Tuhan 43 tahun, saudaraku. Di dalam dia ada kelimpahan, di dalam dia ada kemuliaan, di dalam dia ada ketenangan, di dalam dia ada kemenangan demi kemenangan. Follow me as I follow Christ. Orang yang telah ditinggalkan, roh jahat itu meminta, memohon, beg him. Tolong Tuhan, I will follow you. Tapi Yesus menolaknya. Dan Yesus memberikan yang lebih baik. Dia berkata pada orang itu, pulanglah ke rumahmu dan ceritakan segala sesuatu yang telah diperbuat atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota. Daerah itu namanya Dekapolis. Ya saudaraku, itu ada 10 kota besar. Dan dia jadi penginjil. Modalnya apa? Menceritakan apa yang diperbuat oleh Tuhan. Pak Arifin, saya tidak bisa khotbah. Siapa suruh lu khotbah? Ceritakan saja apa yang Tuhan perbuat atasmu. Dan itu cerita yang luar biasa. Saya sudah bercerita bagaimana Tuhan membebaskan saya, menyembuhkan saya, menyelamatkan saya, saudaraku. Saudaraku, itu modal saya dan itu modal setiap saudara yang orang lain tidak punya, saudaraku. Cuman unik satu-satunya pengalamanmu. Itu ada 10 kota, saudara. Mulai dari yang di atas itu yang warna merah itu. Saya lihat itu semua, ya. Dan Kitopolis yang sebelah kiri itu Bet Aven. Itu ada 10 kota. Dan dia keliling ke sana. Menceritakan apa yang Tuhan perbuat bagi dirinya. Hari ini, apa tanda kita dilepaskan roh jahat? Kita sudah berpakaian. Berpakaian apa, saudaraku? Berpakaian kebenaran. Amin. Berpakaian apa? Dan pakaian kebenaran itu tidak lain dari Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kita pengkhotbah berkata, hendaklah selalu putih pakaianmu. Amin. Hidup dalam kesucian Tuhan. Selalu ada minyak di atas kepalamu. Bukan dikasih minyak goreng, bukan saudaraku. Minyak urapan maksudnya. Amin. Haleluya. Dan kemudian saudaraku ada tugas. Orang yang tadi rasuk roh jahat sekarang dipenuhi oleh Roh Kudus.
Orang yang tadinya ada roh jahat dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang jahat jadi baik. Amin saudaraku. Hanya Yesus bisa melakukannya. Jadi saudaraku, kalau kapalmu goncang hari ini, atau mantumu dirasuk setan, atau anakmu dirasuk ke roh-roh jahat, saya beri kabar baik. Yesus masih sanggup dan mau melakukannya. Berseru kepadanya. Jangan berbuat kesalahan seperti orang-orang di daerah Gadara itu. Erotao. Mereka minta Yesus. Sebab mereka berkata, kalau ada kamu di sini, baru datang 2.000 ekor babi mati. Saya tanya kemenakan saya yang punya peternakan babi, berapa harga babi sampai Jakarta? 100 kilo, 6 juta. Jadi 2.000 12 miliar saudaraku. Mereka hitungannya dengan uang. Banyak daripada kita lahir dengan kalkulator di kepala kita. Untung rugi melayani Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, saya lihat itu babi-babi itu. Sugiono itu yang eksekutor dipanggil babi. Babi akan kembali ke kubangannya. Dan anjing akan kembali kepada muntahnya. Tapi kita sebagai umat Tuhan, kita mengikut the fearless warrior. Dan Tuhan menjadikan kita juga warrior. Di dalam Yoel pasal ketiga, let the weak say, terjemahan yang betul, let the weak say I'm a warrior. Kata bersama saya, let the weak say, let the poor say, I'm rich, I'm wealthy. Aku jadi berkat buat orang lain. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see. That's what the Lord has done in me. Let the weak say, let the weak say I'm a warrior. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see. That's what the Lord has done. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Apa arti Hosana? Save us, we pray. Dan seruan itu tidak untuk Musa, tidak untuk Elia, tapi tidak untuk David, tapi hanya kepada the Messiah, the fearless warrior, Jesus Christ. Saudaraku, dia tidak mau kita hidup dalam ketakutan. Dia tidak mau kita hidup dalam fobia-fobia apapun. Fobia tidak mau. Dia mau kita bebas. Dia mau kita merdeka. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see. That's what the Lord has done. Serukan Hosana. Save us, we pray. To the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna. Jesus died and rose. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Tetap berdiri saudara. Satu hari Yesus berkata, ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak mengindahkan manusia. Dan ada seorang janda miskin yang datang pada dia berkata, bela perkaraku, bela perkaraku, bela perkaraku. Lalu hakim yang lalim itu berkata, lebih baik aku ngurusin dia deh
daripada nanti dia akan menerkam saya. Saudaraku, percamkan apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidak akan, Tuhan akan segera membenarkan orang pilihannya. Berapa banyak orang pilihan Tuhan yang berseru siang malam kepadanya. Berserulah kepada dia hari ini. Berseru kepada dia hari ini. Saudaraku, saya ngalamin dalam hidup saya. Para kaleo itu kingdom protokol. Mengerti dia itu raja. Tetapi yang lebih didengar Tuhan yang begging itu, saudaraku. Seperti orang tadinya kerasukan. Orang yang tadinya kerasukan sangat berterima kasih. I will follow you wherever you go. Saudaraku, dalam hidup saya, kalau saya ngemis pada Tuhan, saudaraku, dia akan menjawab dengan secara luar biasa. Angkat suaramu, berdoa sekarang. Saya tidak tahu kapal siapa yang goncang. Rumah tangga mana yang goncang. Yang mana anaknya dirasuk roh jahat. Yang menantunya dirasuk non najis. Berseru kepada Tuhan. Begging for him. Dia akan segera menolong kita. Dia camkan apa dikatakan hakim lalim itu. Dia adalah hakim yang terbaik, raja paling mulia. Berseru, saudaraku. Jangan berkata-kata, berseru. Masing-masing berseru. Kalau semua berdoa dalam bahasa Indonesia, bahasa roh, silakan. Kupasi kata rasandara kia labai. Kibaro monisia de kera kata sada. Ada saudaraku, saudara-saudaraku yang dalam keadaan menderita, saya berseru pada Tuhan hari ini. Ya mara masuk ada ya Rabbah. Oh, you are the Lord, you are mighty God, you are El Shaddai, you are El Gibor. Ibaya Rabbah sada, let God arise, let his enemies be scattered. Oh para batasika dada hanika. Ibaraba kore basika labasa. Kia barabara. Tuhan ada tengah-tengah kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Dan dia sedang memberikan damai di setiap hati. Because Lord Jesus is the Prince of Peace. Dia yang bisa mengadakan damai di sorga. Dia bisa memberikan damai di bumi. Bahkan di hati saudara. Di rumah tangga saudara. Di kapal saudara. Bapak hamba berdoa buat umatmu. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Biar kami diingatkan. Dan kami mengingatkan engkau. Kamilah umat perjanjian itu. Engkau berjanji kepada God. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada God. We come to you today. Engkau yang berkata, datanglah kepadaku yang engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Pikul kuk yang kupasang. Belajar kepadaku. Aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Angkat roti tangan kanan saudara. Orang-orang di Gadara itu, mereka tidak mempercayai janji Tuhan. Mereka tidak mengenali singa betina yang datang pada mereka untuk membebaskan mereka. Mereka tidak mengenali dia yang adalah panglima bala tentara sorga. Adonai, Tuhan yang sebenarnya. Tapi hari ini kita mengingat dia yang telah menyerahkan nyawa buat kita. Kalau anaknya saja diberikan kepada kita, putra tunggal satu-satunya, bagaimana mungkin dia tidak menyerahkan yang lain bersama-sama dengan dia. Terimalah kesembuhan, terimalah pertolongan, terimalah saudaraku perlindungan daripada Tuhan. Inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Kepada perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Yesus berkata padanya, my beloved daughter, your faith has made you whole. Anak perempuanku yang kukasihi, imanmu telah menyembuhkan engkau. Pergilah dengan selamat. Dia dapat keselamatan, dia dapat kesembuhan dan kesembuhan total buat roh dan jiwanya. Dia terluka, suaminya meninggalkan dia. Dia dihina karena seluruh hartanya habis. Yesus berkata, your faith has made you whole. Angkat cawan berisi anggur tinggi di atas kepala kita.
dan angkat kepala saudara. Dia akan datang seperti singa. Dia datang untuk memberikan bagian panglima. Dia datang memberikan kelegaan. Dia datang memberikan kepada saudara saya justice, keadilan. Ada yang perlu keadilan hari ini. Manusia tidak bisa memberikannya. Inilah persekutuan kita dengan darah Kristus. Kita minum dalam nama Yesus. Tuhan bertakhta di atas tsunami. Katakan bersama saya, Tuhan bertakhta di atas tsunami. Tuhan bertata di atas. Yeremia pasal 31 ayat 35 berkata begini. Beginilah firman Tuhan, bisa ditampilkan. Yang memberi matahari untuk menerangi siang. Yang menetapkan bulan dan bintang-bintang menerangi malam. Dan saya percaya bintang-bintang itu adalah saudara dan saya. Yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Ayat 36. Sesungguhnya seperti ketetapan tidak akan beralih dari hadapanku. Demikian juga firman Tuhan. Demikian keturunan Israel juga tidak berhenti jadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Kenapa Yesus tidak takut? Sebab dia berkuasa atas alam semesta. Ya. Nah saudaraku, ada sebuah rumah sakit namanya Nasanapura. Dan rumah sakit itu pada waktu tsunami, ditambah saudaraku gempa bumi yang luar biasa. Saya insinyur bangunan, saya belum pernah lihat ada gempa bumi seperti itu. Biasanya cuma satu arah atau dua arah, ini 3 arah saudaraku. Ya. Dan pada saat itu orang-orang di daerah sana tidak terlalu suka. Karena pemiliknya itu orang percaya seperti saudara saya. Saudara mengertilah itu. Tapi apa yang terjadi saudaraku? Ketika terjadi likuifaksi. Ini juga belum pernah saya alami sebelumnya. Di mana daya dukung tanah itu hilang. Dan bangunan bisa bergeser ratusan meter. Ada yang 1 kilometer. Tiang listrik bergerak, rumah bergerak. Sampai di rumah sakit ini maka itu berhenti begitu saja. Ada tangan yang luar biasa. Bukan cuma itu. Bukan cuma berhenti tapi berputar ke belakang. Ini bagian belakangnya ini saudaraku. Ya. Dan rumah sakit itu tidak punya cukup. Karena rumah sakitnya cukup besar. Rumah sakit ibu dan anak ini. Maka saudaraku, apa yang terjadi? Orang-orang yang tidak suka dengan mereka rumahnya terseret jadi begini. Dan lihat sekarang apa yang terjadi. Foto kedua jadi lapangan parkir saudaraku. Dijual murah-murah. Tepuk tangan bagi Allah kita. Bukan cuma itu, ketika Susan Hating ke sana, karena ini tanda dan mujizat. Sampai sekarang orang masih membicarakannya Nasanapura ini. Ya, Nasanapura itu artinya semua senang. Yang memberi senang, yang menerima senang. Luar biasa, Nasanapura. Tidak tahu mungkin bahasa sana ya. Nah saudara yang kasih Tuhan, ditanya oleh Susan Hating, what do you need? Ya, apa yang kamu butuhkan? Kami perlu sebuah mesin untuk perawatan, harganya 600 juta. Sementara itu baru beberapa saat yang lalu di Jerman, Susan Hating mendengar ada satu yayasan yang ingin memberikan mesin itu kepada rumah sakit yang memerlukannya. Jadi mereka justru dapat berkat saudaraku. Tuhan bisa merubah musibah menjadi muhibah. Tepuk tangan bagi Allah kita, ayo pakai berdiri semua. Kita punya Tuhan yang hebat. Allah kita dahsyat. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit. Yesus bangkit, Yesus bangkit, terseraklah musuhnya. Yesus bangkit, terseraklah musuhnya. Yesus bangkit, terseraklah musuhnya. Yesus bangkit. Kita bangkit, kita bangkit, terseraklah musuhnya. Kita bangkit, terseraklah musuhnya. Kita bangkit, terseraklah musuhnya. Kita bangkit. Tunjuk kiri kanan. Kamu bangkit. Kita semua bangkit. Angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau yang menetapkan batas daripada tsunami.
Engkau juga bisa menetapkan batas-batas serangan musuh kepada kami. Aku ucapkan berkat atas semua saudaraku. Jangan takut kepada roh jahat yang saat ini menyerang keluargamu, yang menyerang keluargamu. Karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Pulanglah dengan sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau serta melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan, yaitu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kepadamu damai sejahtera. He's the Prince of Peace, the Almighty God. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan, Amin.